Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang contoh pendidikan karakter di Indonesia dan di luar negeri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, Vina Kartikasari, NIM 014. Yang kedua Mirza Hasna, NIM 028. Yang ketiga Silvi Dwi Putri, NIM 032. Yang keempat Asna Kurniawati, NIM 038. Yang kelima Putri Alivia Julia Agata, NIM 064. Dan yang terakhir Vivin Amelia Safitri, NIM 068. Ya, di sini dosen pengampu yaitu Ibu Putri Ulfah Kamalia, SPD MPD. Oke, langsung saja kami akan menjelaskan contoh pendidikan karakter di Indonesia, Jepang, dan Malaysia. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah segala usaha yang bersangkutan dengan mendidik orang tersebut agar mempunyai karakter unggul. Pendidikan karakter tidak hanya bisa dilakukan di lembaga formal seperti sekolah, tetapi juga bisa dilakukan di dalam lingkungan non-formal seperti dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter di Indonesia. Secara yuridis, pendidikan karakter di Indonesia memiliki dasar yang kuat, yaitu berlandaskan pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ia juga sejalan dengan fungsi pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan serta membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta berupaya untuk mengembangkan potensi serta kemampuan peserta didik dan menjadikan mereka menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Sebagai pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa, Kementerian Pendidikan Nasional telah merumuskan nilai-nilai karakter yang berjumlah 18. Nilai-nilai ini bersumber dari 4 hal penting yang melekat pada bangsa Indonesia, yaitu agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Berikut ini nilai-nilai karakter tersebut. 1. Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 2. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 3. Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 4. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 6. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil yang baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 8. Demokratis, cara berpikir, bersikap, bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 9. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. 10. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 11. Cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 12. Menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 13. Bersahabat atau komunikatif, yaitu adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang memperlihatkan rasa senang dalam bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. 14. Cinta damai, sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 15. Gemar membaca, yaitu kebiasaan yang menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 16. Peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 17. Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 18. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kurikulum 2013, nilai-nilai karakter yang dikembangkan pada siswa secara operasional diklasifikasikan menjadi 2.
yaitu yang pertama nilai sikap spiritual, yaitu nilai-nilai dan sikap yang berhubungan dengan dirinya dan Tuhannya atau agamanya. Yang kedua adalah nilai sikap sosial, yaitu nilai-nilai atau sikap yang berhubungan antara interaksi dirinya dengan manusia lain. Metode pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Pertama, integrasi nilai-nilai karakter ke dalam mata pelajaran. Setiap mata pelajaran dirancang mengandung nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dan dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Kedua, melalui kegiatan pembelajaran. Setiap pembelajaran di kelas diupayakan sekaligus mengembangkan karakter siswa. Dalam konteks kurikulum 2013, guru harus merancang pembelajaran untuk mencapai kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan juga kompetensi nilai religius dan sosial. Ketiga, di samping melalui pembelajaran, pendidikan karakter di sekolah juga bisa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Keempat, melalui penciptaan budaya positif di sekolah. Hal ini dilakukan melalui ditegakkannya peraturan sekolah yang mengarah pada penciptaan kebiasaan positif di sekolah. Disebutkan oleh Puspur Kemendiknas tahun 2010 bahwa tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah 1. Mengembangkan potensi kalbu, nurani, afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. 3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. 4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan yang luas. 5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter di Malaysia. Makna dan sejarah pendidikan karakter di Malaysia. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, mirip dengan di Indonesia, pendidikan karakter telah ada sejak zaman kolonial Inggris. Pada masa itu, di sekolah dilaksanakan pendidikan moral dalam bentuk pengajaran Alkitab yang khusus diberikan kepada siswa Kristen. Sedangkan untuk siswa non-Kristen diberikan pelajaran etika. Setelah Malaysia merdeka, pola pendidikan moral masih sama, tapi pengajaran Alkitab diganti dengan pengajaran agama Islam yang sifatnya wajib untuk siswa Muslim, sebab Islam adalah agama resmi negara. Sementara untuk siswa non-Muslim, sekolah diberi kebebasan memberikan pelajaran agama lain atau etika sesuai keinginan mereka. Kebijakan ini kemudian berubah sejak tahun 1983, ketika berdasarkan laporan Kabinet 1979, pemerintah memutuskan diberlakukan pendidikan moral bagi siswa non-Muslim. Mata pelajaran ini bersifat wajib dan diujikan dalam ujian akhir. Secara operasional, pendidikan moral diberikan siswa non-Muslim pada saat siswa Muslim belajar pelajaran agama Islam. Pada awalnya, pendidikan moral hanya diberikan di tingkat sekolah dasar. Dalam perkembangannya, 6 tahun kemudian, pada tahun 1989, pendidikan moral diberlakukan di sekolah menengah dengan diterapkannya kurikulum bersepadu sekolah menengah atau KBSM. Dan selanjutnya, prinsip dan nilai karakter yang dikembangkan Malaysia. Dalam silabus awal pendidikan moral, fokus materi pengajaran terletak pada aspek spiritual, kemanusiaan, dan sosial masyarakat Malaysia yang majemuk untuk pengembangan diri individu. Namun bentuk materi ini selanjutnya berubah menjadi nilai-nilai moral utama yang diterima dan disetujui oleh berbagai kelompok agama seperti Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan keyakinan yang ada di Malaysia. Sebuah komite yang dibentuk oleh pemerintah untuk merumuskan nilai-nilai tersebut menghasilkan 16 nilai utama yang disebut nilai murni yang disetujui dan diajarkan kepada siswa. Nilai murni yang disetujui dan diajarkan pada siswa yaitu yang pertama, baik hati. Yang kedua, berdikari. Berdikari ini yang dimaksud adalah berdiri di kaki sendiri atau bisa disebut dengan mandiri. Dan yang ketiga, sopan santun. Keempat, hormat menghormati. 5, kasih sayang. 6, keadilan. 7, kebebasan. 8, keberanian. 9, kebersihan fisikal dan mental. 10, kejujuran. 11, kerajinan. 12, kerjasama. 13, kesederhanaan. 14, kesyukuran. 15, rasional. Dan yang terakhir, semangat bermasyarakat atau bergotong royong. Silabus pendidikan moral tersebut kemudian mengalami revisi setelah adanya masukan dan kritik terhadap materi yang mengandung banyak pengulangan dan pelaksanaan pendidikan moral yang dinilai statis dan mudah diprediksi. Revisi yang dilakukan oleh pemerintah menghasilkan 7 prinsip pembelajaran moral dan 7 nilai yang harus dipelajari oleh siswa. Perbedaan silabus yang baru dibandingkan dengan yang lama adalah cakupannya yang lebih luas, sebab telah disesuaikan dengan filosofi pendidikan Malaysia, program UNESCO, dan kebutuhan terkini. Berdasarkan hasil revisi silabus pendidikan moral yang pertama, pemerintah menghasilkan 7 prinsip pembelajaran moral dan 7 nilai moral dalam silabus pendidikan moral yang baru. Nah, 7 prinsip pembelajaran moral yang pertama yaitu bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Yang kedua, berpegang teguh pada ajaran agama. Yang ketiga, prihatin kepada alam sekitar. Yang keempat, mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup.
Yang kelima, bersemangat patriotik. Yang keenam, menghormati hak asasi manusia. Dan yang terakhir, mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan. Metode pendidikan karakter di Malaysia. Terkait dengan metode, menurut Rahman dan Chang, pendidikan moral di Malaysia dilakukan melalui metode interaksi sosial di sekolah dan di luar sekolah. Di sekolah, tepatnya pembelajaran di kelas, pendidikan moral lebih sering diberikan dengan metode pembelajaran langsung atau direct teaching. Selain guru mata pelajaran moral, pendidikan moral harus dilakukan oleh guru mata pelajaran lain melalui integrasi nilai-nilai murni ke dalam setiap mata pelajaran. Kebijakan terakhir ini menyebabkan guru-guru merasa terbebani, karena saat mengajar, ia juga dituntut menjadi peran tauladan bagi siswa yang ia ajar. Metode yang lain yang digunakan sebagian guru adalah metode menghafal, yaitu siswa diminta untuk menghafalkan materi pendidikan moral. Hal ini terjadi karena guru-guru tidak memiliki keahlian dalam melakukan pendidikan moral. Pendidikan karakter di Jepang. Kepercayaan Jepang. Jepang percaya pada sebuah filsafat bahwa manusia dapat diubah keadaan dan sifatnya melalui usaha orang lain atau usaha sendiri. Mereka tidak percaya bahwa manusia sudah sejak semula ditetapkan dalam keadaan tertentu atau tidak dapat dirubah. Urutan pendidikan formal. Pertama, pendidikan karakter di lembaga formal sekolah. Pendidikan Jepang terdiri atas sistem di mana siswa wajib mengemban 6 tahun sekolah dasar, Shougakkou, 3 tahun sekolah menengah pertama, yang ketiga adalah 3 tahun sekolah menengah atas atau Koutogakkou, yang keempat adalah 4 tahun lebih untuk jenjang perguruan tinggi atau Daigaku. Pendidikan 9 tahun dari SD hingga SMP merupakan pendidikan wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa yang ada di Jepang, di mana pendidikan tersebut menjadi dasar pembentukan kepribadian, watak, dan perilaku. 5. Adapun pendidikan karakter di Jepang diajarkan melalui pendidikan moral atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan doutoku yang diberikan pada setiap jenjang sekolah mulai dari SD sampai SMA. Melalui pendidikan moral atau pendidikan moral ini tercipta karakter bangsa Jepang yang terkenal sebagai bangsa yang ulet, pekerja keras, gigih, jujur, dan memiliki rasa toleransi. Pendidikan moral ini diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dengan mata pelajaran lainnya. Pendidikan moral diberikan sebanyak 34 jam belajar pada tingkat awal, 35 jam pada tingkat kedua hingga 9 atau kelas 2 hingga kelas 3 SMP. Hal ini mewakili 3,3-4% dari total jam belajar setiap tahunnya dari tiap tingkat. Dengan kata lain, terdapat 1 jam pelajaran, 45 menit untuk SD dan 30 menit untuk SMP. Pendidikan moral yang diberikan setiap minggunya. Pendidikan karakter non-formal. Pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di lembaga formal seperti di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga dilaksanakan di lembaga non-formal seperti keluarga, masyarakat, dan perusahaan. Berikut penjelasan mengenai pendidikan karakter di lembaga non-formal tersebut. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter seorang anak. Peran orang tua di Jepang sangat tinggi dalam mendidik anaknya menjadi anak yang berkarakter, sopan, disiplin, teratur, dan sudah diajarkan sejak dini. Sistem pendidikan karakter tersebut dilakukan dengan memberi contoh langsung kepada anak-anaknya. Seperti contoh ketika mau makan, orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk duduk rapi di meja makan. Sebelum makan, mereka diajarkan mengucapkan itadakimasu sebagai etika umum yang dilakukan oleh orang Jepang pada saat akan makan. Dan sesudah makan, diajarkan pula mengucapkan gocho sama desita sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua. Perbedaan pendidikan karakter di Jepang dan Indonesia. Pada dasarnya, yang paling menentukan keberhasilan pembentukan karakter masyarakat Jepang dalam lembaga pendidikan formal adalah pada implementasinya dalam kehidupan nyata para siswa. Pendidikan moral di Jepang tidak hanya diajarkan teorinya saja, seperti pendidikan moral yang diajarkan di Indonesia, tetapi Jepang lebih mengutamakan realisasi dari pengajaran moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter di sekolah-sekolah Jepang banyak diajarkan dalam bentuk praktek langsung. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.